Peternakan. Pasti kalian langsung berpikir tentang hal-hal yang kuno, bau, jorok, hingga limbah kotoran yang banyak. Benar, hal itu memang pernah terjadi di negeri kita. Tapi, pada akhirnya, semua itu telah berlalu. Dan kali ini, kita akan menelusuri lebih jelas apa itu dunia peternakan. Di tengah keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, industri peternakan menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian negara. Dalam hal ini, kita akan menjelajahi dunia peternakan Indonesia, khususnya yang berada di Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan sendiri terletak di Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, kabupaten ini memiliki letak yang strategis dan beragam ciri khas yang menarik untuk dieksplor. Kabupaten Pasuruan berada di bagian timur Pulau Jawa, dengan batas wilayah yang berdekatan dengan Kabupaten Mojokerto di sebelah barat, Kabupaten Probolinggo di sebelah timur, Selat Madura di sebelah utara, dan Kabupaten Malang di sebelah selatan. Letak geografisnya memberikan akses yang mudah di berbagai wilayah di Jawa Timur. Dalam berkembangnya dunia peternakan di Kabupaten Pasuruan, tak luput support dari Dinas Peternakan di wilayah tersebut. Dan sebelum kita memulai perjalanan, kali ini kita akan mengunjungi terlebih dahulu Dinas Peternakan yang berada di Kabupaten Pasuruan. Karena merekalah yang berperan penting dalam berkembangnya dunia peternakan di kabupaten ini. Hari ini, kita akan diajak langsung untuk menemui Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan. Dan beliaulah yang akan menjelaskan mengenai dunia peternakan dan peran penting Dinas Peternakan yang berada di Kabupaten Pasuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berada di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan di Raci. Perlu kami sampaikan bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berperan dalam rangka membantu Bupati Pasuruan dalam urusan peternakan dan kesehatan hewan. Tentunya dalam pelaksanaan urusan peternakan dan kesehatan hewan ini kita didukung oleh dua sumber daya, yaitu sumber daya manusia. Kita ada sekitar 124 orang, baik yang ada di kantor maupun yang ada di lapangan. Semua komoditas ternak itu ada di Kabupaten Pasuruan, mulai dari ternak besar, sapi potong, sapi perah, kemudian ternak kecil, kambing, domba, unggas ada. Dan kita juga didukung oleh 11 koperasi maupun usaha dagang yang bergerak di usaha peternakan sapi perah yang menampung produksi susu dari peternak-peternak yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Tentunya dengan luar biasanya potensi ini, Pasuruan merupakan barometer peternakan yang ada di Jawa Timur. Keberhasilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tentunya didukung oleh inovasi-inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat peternakan kita, dan bahkan inovasi kita ini sudah memperoleh penghargaan, antara lain STMJ Sakera, atau biasanya kalau Sakera ini singkatan dari Sehat, Kuat, dan Perkasa. Kemudian bakso Sakera itu adalah Sehat, Nikmat, Menggugah Selera. Inovasi ini adalah dalam rangka untuk membantu masyarakat Pasuruan bisa mengolah produk peternakan yang nantinya bisa meningkatkan pendapatan peternak ataupun masyarakat. Kemudian Musab Arit, inovasi ini atau merupakan arti daripada ngurumat sapi tanpa ngarit. Ini inovasi untuk memudahkan masyarakat bagaimana mengolah bahan pakan ternak supaya tersedia hijauan pakan ternak sepanjang waktu.
kemudian OMDILAN atau optimalisasi data pelayanan peternakan dan kesehatan hewan. Artinya bahwa kita dalam pelayanan ini sekarang sudah eranya era IT, sehingga kita memudahkan pelayanan pada masyarakat, baik penyediaan data, kemudian pelayanan perizinan, pelayanan IB, pelayanan kesehatan hewan melalui aplikasi IT. Bahkan kita juga membantu dalam pemasaran produk peternakan melalui aplikasi OMDILAN ini. Dari inovasi-inovasi ini pun kita juga berulang kali memperoleh penghargaan, antara lain Lomba Agribisnis Peternakan tingkat provinsi tahun 2022 kemarin kita memperoleh penghargaan untuk peternakan titik. Kemudian juga kita memperoleh penghargaan petugas inseminasi buatan terbaik se-Jawa Timur. Tentunya semuanya ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat peternakan, meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan juga kemaslahatan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Kita harus bangga sebagai masyarakat peternakan, dan mari kita bersama-sama dengan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan untuk lebih meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Irwanto selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan. Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan ada 1 sekretariat dan 3 bidang. Terkait tugas dan fungsi sekretariat, yang pertama adalah melaksanakan penyusunan program kegiatan beserta sekaligus pelaksanaan administrasi baik keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum. Untuk bidang yang pertama itu adalah bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Itu tugas intinya adalah melaksanakan program-program yang ada di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, termasuk diantaranya adalah masalah rekomendasi izin keluar masuk bahan, asal hewan, keluar masuk ternak, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah bidang perbibitan, pakan, dan produksi ternak. Di situ ada tugas dan tanggung jawab, yaitu melaksanakan program kegiatan yang intinya itu adalah menangani masalah perbibitan ternak, kemudian budidaya ternak, kemudian juga masalah pengelolaan pakan, baik itu pakan konsentrat maupun pakan hijauan. Berikutnya adalah bidang ketiga adalah bidang prasarana, sarana, dan usaha peternakan. Di situ ada kegiatan, yaitu salah satu diantaranya adalah melaksanakan program kegiatan di bidang inventarisasi prasarana sarana peternakan maupun pengadaan dari prasarana peternakan. Kemudian di situ di bidang usaha peternakan ini juga meliputi tugas dan fungsinya adalah melaksanakan rekomendasi atas izin usaha di bidang usaha peternakan. Berikutnya pendataan ternak, itu bagian dari tugas dan tanggung jawab di bidang usaha peternakan. Kemudian juga salah satu di antara yang penting adalah pengolahan hasil ternak sekaligus pemasaran, merupakan bagian dari tanggung jawab bidang prasarana, sarana, dan usaha peternakan. Demikian gambaran umum yang bisa kami sampaikan untuk tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan. Setelah kita menemui beberapa petugas Dinas Peternakan, sekarang kita diarahkan untuk menuju ke salah satu UPT atau Unit Pelaksana Teknis Budidaya Ternak yang berada di Kecamatan Purwosari. UPT Budidaya Ternak merupakan bagian dari dinas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan budidaya ternak di suatu wilayah tersebut. Pada akhirnya, kita akan menemui Bapak Rudi selaku penanggung jawab dari UPT Budidaya Ternak yang berada di Kecamatan Purwosari. Dan kita akan menanyakan lebih dalam tujuan dari UPT Budidaya Ternak tersebut. Pada intinya, UPT Budidaya Ternak bertujuan untuk menyediakan layanan teknis dan bimbingan kepada peternak yang berada di Kabupaten Pasuruan, agar mereka dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha peternakan mereka.
lokasi salah satu UPT Pusat Kesehatan Hewan yang berada di Kecamatan Pandaan. Di sana, kita akan menemui dokter hewan yang sedang bertugas. Pusat Kesehatan Hewan memiliki tugas utama penyediaan kesehatan hewan, baik untuk hewan kesayangan maupun hewan ternak. Untuk hewan kesayangan kita jamin untuk kesejahteraan hewannya, sedangkan untuk hewan ternak kita jamin sesuai asas asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Dan kebetulan, kita juga sudah ditunggu dengan salah satu organisasi cat lovers yang sedang berkumpul di sana. Dan ternyata, Pusat Kesehatan Hewan sangatlah berpengaruh untuk kesejahteraan hewan maupun peternakan yang berada di Kabupaten Pasuruan. Dan sekarang, kita akan diajak langsung bagaimana proses pengecekan rutin yang dilakukan Dinas Peternakan di Pasar Hewan Pandaan. Hal ini dilakukan mulai dari penyemprotan disinfektan dengan menyeluruh, kemudian petugas dinas akan memeriksa satu persatu kondisi kesehatan hewan supaya dapat mencegah penyebaran virus yang ada. Sekarang, tepatnya pukul 3 dini hari, dan kami berada di tempat proses pemotongan hewan yang biasa disebut RPH atau Rumah Potong Hewan. Kali ini, kami berada di RPH Wonorejo yang dipimpin oleh Pak Sugeng. Nama saya Sugeng Haryanto, di sini sebagai Kepala UPT RPH Kabupaten Pasuruan. Untuk proses pemotongan hewan di RPH pasti dijamin tingkat kehalalan dan kebersihannya. Akan tetapi, proses pemotongan selalu dilakukan pada dini hari. Bismillahirrahmanirrahim. Agar paginya dapat langsung dijual di pasar terdekat. Bond was almost palpable. Solemn oaths with our blood that we signed. But time flies. Melihat beberapa proses yang sudah dilalui sebelum ke tangan konsumen, saya tidak ragu lagi untuk membeli daging lokal yang berada di pasaran. Apalagi proses pemotongan yang dilakukan pada dini hari. Otomatis, daging yang dijual di pasar pasti sangat fresh dan tetap terjaga kesehatannya hingga tingkat kehalalannya. Can we get out of this one? Waiting and missing. I never thought you would leave me here. Setelah kita melihat proses pemeriksaan kesehatan sapi, hingga proses pemotongan sapi, sampai daging yang dijual di pasar, sekarang kita akan menuju ke tempat peternakan sapi potong milik Mas Firian yang berada di Kecamatan Purwosari. Di sini, kita akan melihat bagaimana proses peternakan sapi potong berlangsung sampai sapi tersebut siap untuk dijual. Ya, nama saya Pak Mul Yatim aslinya, tapi ambil Pak Mul tok. Dulu di Purwosari 5 tahun, 6 tahun di Purwosari, sekarang pindah di Canggih. Utama kebersihan. Terus kedua makanya biasa kalau kakak nggak ada, rumput langsung. Tak hanya sapi potong, Mas Firian juga mempunyai beberapa kambing potong yang dirawat di peternakan ini. Tak jauh beda dengan perawatan sapi potong,
Mulai dari memberi makan hingga menjaga kebersihan kandang adalah suatu proses kegiatan yang selalu dilakukan setiap hari. Berbeda dengan peternakan milik Mas Firian, kali ini saya juga mengunjungi peternakan kambing milik Pak Husairi yang hanya fokus sebagai peternak kambing perah yang berada di Kecamatan Purwosari. Saya juga didampingi oleh putri dari Pak Husairi yang akan mengajarkan berbagai macam proses perawatan kambing perah sampai proses pemerahan susu kambing. Sebenarnya kalau jenis kambing ya semuanya bisa diperah. Pada umumnya kita pakai etawa. Etawa itu jenisnya semacam kayak gitu. Kayak itu etawa. Namun yang lebih identik lagi di sini kami punya Sanen. Dan namanya terupdate ini dubul, ini nggak ada tanda. Salah satunya kami sendiri kemarin ada dikirim oleh Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan tentang manajemen perawatan kambing dan domba. Itu kami pribadi dan anak kami tentang pengelolaan susu, baik itu sapi, susu kan ada sapi, ada kambing. Don't need an answer, just some kind of reply. Dari banyaknya hal yang saya temui hari ini, saya menemukan suatu proses yang unik pada industri peternakan di Kabupaten Pasuruan, yaitu proses inseminasi buatan. Proses ini dapat dilakukan kepada sapi maupun kambing. Namun, kali ini saya akan melihat proses inseminasi buatan yang dilakukan pada sapi milik Bapak Fahmi. Halo Pak, apa ini? Persiapan untuk inseminasi buatan pada sapi. Ini tadi datang, udah ngecek sapinya benar-benar birahi. Terus ini mau persiapan untuk pengambilan bibit, untuk towing, untuk langsung diinseminasikan. Oke, boleh lihat ya Pak? Monggo. Pada akhirnya, proses inseminasi buatan adalah suatu proses kawin suntik yang dilakukan pada sapi dengan tujuan untuk memperbaiki keturunan atau genetik pada sapi tersebut. Rangkaian proses ini dan penambahan ear tag pada sapi ternyata sudah lama dijalankan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan. Apalagi dengan didukung teknologi yang sudah berkembang. Kini, Dinas Peternakan dapat lebih mudah mendata jumlah sapi yang berada di Kabupaten Pasuruan. Dan sekarang, tak hanya manusia saja yang memiliki KTP, kini hewan ternak juga memilikinya. Lanjut, keesokan harinya, saya menuju ke peternakan sapi perah yang berada di Kecamatan Tutur. Namun, kali ini berbeda dengan peternakan yang lain, karena di sini menerapkan sistem peternakan organik. Untuk lebih jelasnya, hari ini saya akan bertemu dengan Pak Ariel selaku perwakilan dari Dinas Peternakan yang akan mengantarkan saya ke tempat peternakan organik tersebut. Halo pagi Pak. Selamat pagi Mbak Ellen. Oke, Mbak Ellen saya kenalkan langsung dengan ownernya, adalah Mas Hilal, pemilik kandang organik ini. Hilal. Oke Mas Hilal, apa kabar? Sehat? Jadi kenapa disebut kandang organik itu karena dari segi perawatan dari peternakan yang konvensional itu beda. Kemudian dari hijauan, kemudian pakan itu kalau sapi organik gak jauh beda dari perawatan sapi perah konvensional. Cuma yang membedakan kita mengedepankan kesejahteraan ternaknya sendiri.
kayak melepas kelo. Kemudian kami juga menyediakan lahan umbaran untuk si sapi itu bisa bergerak bebas di luar. Kalau dari dinas, saya mendapatkan pendampingan khususnya dari Dinas Peternakan sini, Dinas Kesehatan Hewan sini. Jadi kita selalu berdampingan terus untuk program-program organik ini. Kemudian ke kelompok kita selalu berdampingan terus sama dinas. Tidak jauh beda dengan peternakan Yuan Farm. Di sini, Pak Yudi juga merawat puluhan sapi perah. Bahkan katanya mampu memproduksi sekitar 200 liter per hari. Wow, jadi pengen ikutan ternak sapi deh. Jadi kita milking pemerahan atau kita menggunakan milking paller. Jadi seperti yang bisa dilihat, sapi datang sendiri untuk diperah. Jadi kita tidak seperti yang konvensional, kita mendatangi sapi, tapi sapi mendatangi kita untuk diperah. Setelah melihat peternakan sapi perah, kami melanjutkan perjalanan menuju ke pasar hewan yang berada di Nongko Jajar. Berbeda dengan pasar hewan yang berada di Kecamatan Pandaan, di sini para peternak mayoritas menjual jenis sapi perah. Kali ini saya akan menemui Pak Ma'ruf yang juga salah satu bagian dari Dinas Peternakan yang berada di Nongko Jajar. Untuk melihat sapi-sapi yang datang di pasar Nongko Jajar ini betul-betul sehat. Masuk pasar hewan harus kondisi sehat. Di Nongko Jajar, saya akan mengunjungi salah satu KUD yang bertugas sebagai tempat penyetoran susu dari para peternak. Di sini, kita akan melihat proses penyetoran susu yang dilakukan pada sore hari. Mulai dari pengantrian, pengecekan kandungan susu, hingga pendataan jumlah liter yang disetorkan oleh peternak. KPSB Setiakawan ini bergerak di bidang ekonomi, khususnya berusaha di bidang persusuan. Dan alhamdulillah sampai dengan Desember 2022 anggota KPSB Setiakawan itu sejumlah 11.223 orang. Dan produksi susunya sebelum PMK itu 130.000 ton per hari. Karena setelah PMK itu mencapai 86 ton per hari. Tapi alhamdulillah dengan pembinaan dari Dinas Peternakan sampai saat ini sudah 93 ton per hari. Dan populasi di KPSB Setiakawan, populasi ternaknya itu 23.300 ekor. Tak hanya sebagai tempat penyetoran susu, KUD Setiakawan juga memiliki tempat produksi pakan konsentrat yang biasa digunakan untuk makanan hewan peternakan. Dan kali ini kita juga diajak untuk melihat bagaimana pakan konsentrat itu dibuat. Saya Dadang Kurniawan dari Divisi Pakan KPSB Setiakawan Nongko Jajar. Di sini keseharian kami memproduksi pakan untuk anggota dengan total produksi selama satu hari sekitar 50-70 ton. Dengan kualitas yang tinggi tentunya, dengan kualitas yang terjaga karena kami sendiri sudah NPP dari Dinas Peternakan, jadi pakan kami terjamin antara lain kualitas selalu terukur, selalu terjamin karena dikontrol terus dari Dinas Peternakan. Terus menjaga pola makan ternaknya agar kualitas susu yang dihasilkan selalu tinggi dan baik dan berkualitas. Mungkin itu.
hanya KUD Setiakawan yang memproduksi pakan hewan. Pasuruan juga memiliki tempat produksi pakan yang dikelola oleh kelompok tani Randup itu. Dan katanya, per 1 bulan mereka mampu memproduksi hingga 50 ton untuk didistribusikan ke seluruh anggota kelompok tani. Alhamdulillah, kula saged ngeten iki didampingi dugi dinas. Lantas sak mangke niki saged ndamel produk Tiko. Niku pun konsep dari dinas, ngoten. Termasuk kula dukungan dugi bapak-bapak anggota kelompok ternak niku sami sedaya semanate. Alhamdulillah sampai sak mangke asal bantuan gudang, peralatan nopo kemawon ngoten. Batose lengkap lah kantun jalanaken mawon. Mulai jaga kualitas nopo konsep pakan niku sampun terjaga teng dinas. Mulai pengelepan, bahan baku niku sampun di nopo di lab sedaya ngoten. Setelah kita melihat dari hulu ke hilir apa saja yang terlibat dalam peternakan sapi perah, kini kita akan melihat beberapa produk yang dihasilkan oleh peternakan sapi perah tersebut. Selain dijadikan sebagai minuman, ternyata susu juga dapat dijadikan sebagai olahan seperti keju, yogurt, sampai menjadi keripik. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan langsung mengunjungi ke tempat pengolahan keju yang berada di Kampung Susu Nongko Jajar. Jadi kalau untuk di lapangan sendiri, Dinas Peternakan bersama kami itu dan KPSP Setiakawan di sini untuk ngupgrade skill para peternak ini supaya berternak yang ramah lingkungan, organik, kemudian lebih sustain. Nah, yang harapannya susu-susu tersebut bisa kita olah menjadi produk keju organik. Dan setelah itu, kita akan bertemu dengan Pak Toto selaku pemilik dari rumah susu yang dikembangkan oleh kelompok tani di wilayah ini. Bagi kita sebagai peternak sapi perah, bagi teman-teman peternak sapi perah, kita harus menjadi peternak yang kreatif. Kita tidak boleh mengandalkan satu pintu. Kita tidak boleh mengandalkan hanya pada satu proses penjualan. Kita harus membuka pasar-pasar baru, kita harus kreatif, kita harus inovatif supaya harga dari produk kita ini terus meningkat. Ketika produknya meningkat, maka harganya meningkat, maka kesejahteraan para petani, kesejahteraan para peternak itu juga semakin meningkat. Seputar sapi dan kambing, dunia peternakan juga meliputi berbagai macam peternakan unggas seperti ayam dan bebek. Dan sekarang saatnya kita menuju ke peternakan bebek yang katanya pernah mendapat juara 1 tingkat provinsi Jawa Timur. Kemarin tahun 2022 kami mengikuti lomba agribisnis tingkat provinsi Jawa Timur sebagai juara 1, dan alhamdulillah sekarang buktinya ya seperti ini, bisa dicek per kandang, perkembangan mulai hulu sampai hilir. Insya Allah walaupun nggak besar kami ada. Tak hanya peternakan bebek yang berada di Randup itu, saya juga akan mengunjungi peternakan bebek yang berada di Desa Tajowangi. Dan di sini kita akan melihat proses apa saja yang dijalankan oleh peternakan bebek tersebut.
Untuk di sini kami baru 3 tahun berjalan. Kami di sini punya 2 kandang ya. Yang di sebelah ada 1 itu kapasitas 2.000 ekor. Kalau yang di sini kapasitas 4.000 ekor. Dengan sistem estafet per 10 hari kita 1.000 sampai 1.500 untuk open brooding. Untuk yang di sini bisa kami jelaskan, di sini umur 10 hari. Ada juga yang di sebelah depan sana ada yang umur 20, ada yang umur 33 untuk saat ini. Jadi nanti kita ada proses perlihatan yang untuk ada benihnya, itu yang kita masukkan mesin. Untuk yang ada tidak benihnya tidak bisa ditaskan. Ini tidak ada benihnya kan Mbak ya? Oke. Ya ini tidak bisa ditaskan. Kalau yang ini ada benih, jadi dia telurnya ini dari induk yang pejantan. Melihat begitu banyaknya peluang yang dihasilkan dari industri peternakan, hal itu juga berkat support dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan yang selalu setia mendampingi maupun menjalin kerjasama dengan berbagai mitra seperti PT Cimory, PT Indolacto, PT Nestle untuk industri pengolahan susu, dan PT Bernardi untuk industri pengolahan daging. Dengan hal itu, industri peternakan di Kabupaten Pasuruan akan selalu maju dan terus berkembang. Misunderstandings and words unspoken, we fall apart and I won't dare to say, do you feel? Sudah saatnya saya menutup perjumpaan kita kali ini. Kami berharap perjalanan ini dapat menginspirasi kalian untuk menjelajahi dunia peternakan dengan perspektif yang baru. Bahwasanya potensi dunia peternakan di Kabupaten Pasuruan sangatlah luas dan melimpah. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan dukungan kalian. Sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya. Bye-bye. Maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, Jaya. I don't wanna waste my time. No, I don't wanna waste my time.